Halo semuanya, welcome back to TechDev ID. Kali ini saya mau unboxing motherboard untuk komputer baru yang ingin saya rakit di awal tahun 2023 ini. Tahun baru, device baru. Jadi ini adalah motherboard yang saya pilih untuk komputer baru saya, yaitu motherboard dari Gigabyte yang menggunakan chipset B550 DS3H. Jadi karena komputer yang ingin saya rakit ini micro ATX, dan kemudian saya ingin mencoba menggunakan salah satu prosesor yang cukup viral dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600G, karena kebetulan saya juga belum ada VGA card yang proper. Jadi saya memutuskan nantinya rencana pakai prosesor Ryzen 5 5600G, dan motherboard yang saya pilih adalah motherboard dari Gigabyte B550M DS3H ini. Oke, ini untuk tampilan sedikit dari box motherboardnya dan beberapa penjelasan fiturnya. Sebelumnya saya hampir membeli ASRock B520M seingat saya, kalau nggak B550M yang HDV. Tapi setelah saya sharing di beberapa forum Facebook, katanya sih kurang upgradable untuk untuk kedepannya, dan speknya tentu saja lebih rendah daripada ini. Jadi mempertimbangkan harga juga. Kalau yang B550M HDV itu sekitar 1.200.000, ini sebenarnya harganya 1.600.000, tapi minggu lalu saya beli dengan harga 1.400.000 karena dapat potongan diskon 250.000. Karena selisih cuma 200.000, ya udah saya pilih ini. Apalagi motherboard ini juga menyediakan 4 slot RAM. Kemudian PCI Express-nya juga sudah support sampai PCI Express 4. Lalu kenapa pilih motherboard ini juga? Karena dia juga punya slot NVMe M.2-nya ada 2. Yang satu versi 4.0 PCI Express untuk NVMe-nya, yang kedua versi 3.0 untuk PCI Express-nya. Jadi ini salah satu pilihan yang cukup masuk akal menurut saya. Apalagi salah satu fitur motherboard ini, dia juga support untuk fitur XMP. Buat yang tahu, yang biasanya digunakan untuk manage RAM untuk overclocking, nah itu dia juga ada. Jadi itulah kenapa saya pilih motherboard ini. Lalu fitur lain yang saya suka dari motherboard ini adalah dia punya flash button. Jadi kalau misalkan mau upgrade firmware dari BIOS-nya, tinggal download dari Gigabyte, kemudian colok flash disk. Jadi nggak perlu pasang-pasang CPU atau VGA card dulu. Tinggal colok flash disk, habis itu dipencet tombol flashing-nya. Ya kayak gitu sih. Itu salah satu fitur yang saya rasa cukup membantu. Dan sekali lagi ini mendukung PCI Express generasi 4. Jadi kalau pakai PCI Express generasi 4, tapi kita misalkan nih punyanya masih yang generasi 3, juga nggak masalah. Alhasil kita masih punya opsi untuk upgrade suatu saat nanti, dan saya pun begitu. Karena budget saya tidak terlalu banyak untuk awal build PC ini, jadi otomatis saya harus menyesuaikan dengan spare part yang saya punya nantinya. Yang penting support untuk di-upgrade kembali, kalau saya kayak gitu. Kemudian untuk port displaynya, dia pakai port HDMI, tapi dia tidak menyediakan port VGA ya. Dia cuma menyediakan port DVI. Jadi kalau yang pakai VGA harus pakai converter misalkan kalau mau tambah. Nah, ini untuk beberapa fitur yang bisa teman-teman baca juga dari website Gigabyte, semuanya ada keterangannya.
Oke, disclaimer lagi, saya berencana menggunakan prosesor Ryzen 5 5600G. Kenapa begitu? Karena saya belum ada budget untuk membeli VGA card, jadi sementara saya membeli prosesor yang sudah memiliki integrated graphic card. Sebenarnya saya ada VGA card tapi bekas mining. Dari video saya yang sebelum-sebelumnya kan saya pernah bikin video VGA card low level tapi dipakai untuk mining. Nah, karena saya khawatir VGA cardnya ternyata rusak atau enggak, saya belum cek, jadi saya lebih memilih pakai prosesor yang sudah ada graphic cardnya, bukan graphic card, punya GPU. Dan di Ryzen 5 5600G kan sudah ada Vega 7 ya, walaupun PCI Express yang didukung untuk Ryzen 5 5600G itu masih PCI Express generasi 3, dan bagi saya itu nggak masalah karena suatu saat nanti bisa saya upgrade lagi prosesornya. Jadi motherboardnya sudah menunggu sampai 4.0 dan prosesornya nanti bisa saya upgrade ke 4.0 itu, tinggal dijual aja, atau untuk PC yang lain tinggal beli prosesor lagi. Jadi sekali lagi, komputer yang ingin saya bangun ini adalah komputer yang upgradable, jadi bisa saya cicil untuk di upgrade nantinya. Kemudian untuk BIOS dari si B550 MDS3H ini juga sangat mudah konfigurasinya karena dia juga punya fitur easy mode dari BIOSnya, dan kalau mau overclocking bisa lewat aplikasi Gigabyte, karena Gigabyte juga menyediakan aplikasi one click overclocking, jadi otomatis buat anak-anak yang masih pemula kayak saya rasa itu cukup membantu. Nah, untuk di dalam boxnya kita dapat 2 kabel SATA ya. Kemudian ini untuk motherboardnya, ini saya beli di Enter Komputer ya, salah satu toko komputer yang paling banyak jadi rujukan membeli spare part komputer. Ini untuk motherboardnya seperti ini. Oke, kemudian motherboard ini sudah menggunakan 8 pin CPU ya. Kalau beberapa motherboard yang entry level ke bawah biasanya masih 4 CPU, tapi ini udah 8 pin CPU yang otomatis dia akan mampu menampung daya yang lebih besar daripada yang 4 pin CPU. Itulah kenapa saya lebih pilih ini daripada B550 HDV. Dan juga dia juga sudah menyediakan 4 slot RAM, jadi bisa saya upgrade sepuasnya nanti. Kalau ada budget, upgrade satu. Untuk membangun PC ini saya kasih budget awal 5.500.000. Jadi dengan budget 5.500.000 ini yang penting komputernya bisa nyala dan dipakai dulu. Setelah itu akan saya cicil untuk saya upgrade perlahan-lahan. Niatnya seperti itu. Untungnya dapat diskon dari Tokopedia dengan promo dari Gigabyte yang awalnya harganya 1.690.000-an, dapat potongan 250.000. Jadi tinggal 1.400.000-an dan cukup worth it bagi saya. Karena saya juga tidak terlalu gaming anaknya, karena saya pakai cuma untuk coding, editing video, main game paling eFootball doang. Oke, ini tampilan dari motherboardnya. Dan tunggu video berikutnya, saya akan share spare part lainnya yang akan saya gunakan. Thank you for watching.